Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khair man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan, atas pertolongan dari Allah tabaraka wa taala kita dapat berkumpul dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah, agama Islam, mendengarkan ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberkahi ana dan antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barokah ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Uthul Ats-Tsalatsah, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala anhu. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan mengenal beberapa macam bentuk peribadatan kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana semua ibadah ini harus kita serahkan hanya untuk Allah tabaraka wa taala saja. Muallif rahimahullahu taala anhu mengatakan, wad dalilu al-isti'anatu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah. Dalil yang menyebutkan bahwasanya isti'anah adalah bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala adalah firman Allah taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Fatihah, yang mana Allah taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah sajalah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristi'anah. Isti'anah, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya, ista'ana yasta'inu artinya adalah memohon pertolongan. Memohon pertolongan artinya hanya kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah
kami memohon pertolongan. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Firman Allah Taala ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang kelima. Surah Al-Fatihah adalah surah yang senantiasa kita baca pada saat melakukan solat, yang mana tidak sah solat apabila tidak dibacakan padanya surah Al-Fatihah. Dalam ayat ini surah Al-Fatihah ayat kelima ini terkadang kita dapati beberapa kaum muslimin ini keliru dalam mengucapkannya. Dan ini kekeliruan yang mereka lakukan akibatnya sangatlah fatal, karena mengubah makna yang terdapat dalam ayat ini, yang mana pada awalnya ayat ini menunjukkan tentang pemurnian ibadah kepada Allah Taala, akan tetapi sebagian orang yang dia salah dalam tata cara membacanya, memalingkan maknanya kepada makna kesyirikan kepada Allah Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, perlu diketahui bahwasanya dalam membaca Al-Quranul Karim ini harus diperhatikan rambu-rambunya, harus diperhatikan panjang pendeknya, harus diperhatikan makhraj hurufnya, diperhatikan sifatnya, diperhatikan tasdidnya. Kenapa? Karena jika salah ini bisa mengubah makna. Apalagi jika kesalahan itu pada surah Al-Fatihah, dan kesalahan tersebut memalingkan makna yang sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang. Ini tentu adalah sesuatu yang berbahaya. Sebagian orang yang mereka jahil dalam permasalahan ini, mereka salah dalam membaca firman Allah Taala ini, yaitu ayat kelima dari surah Al-Fatihah. Ayat ini berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menjadi perhatian kita adalah pada kata iyyaka. Iyyaka apabila diucapkan dengan tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya adalah tauhid kepada Allah Taala. Hanya kepadamu, yaitu Allah Taala, kami beribadah, dan hanya kepadamu, yaitu Allah Taala, kami beristi'anah, kami memohon pertolongan.
Namun apabila orang yang membacanya dia hilangkan tasdidnya pada huruf ya tersebut, sehingga dia membaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya adalah dhau'us syamsi, yaitu cahaya matahari, atau bisa dimaknai dengan matahari saja. Sewaktu dia salah dalam membacanya, dia katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya adalah kepada matahari kami beribadah dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Maka ini jelas maknanya adalah kekufuran, makna kesyirikan kepada Allah Taala, karena ibadah hanya kita tujukan untuk Allah Taala semata saja. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan tentang kesalahan ini dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, wa qara'a Amr bin Faid, dan telah membaca, yaitu Amr bin Faid, firman Allah Taala ini dengan tidak mentasdid huruf ya-nya. Yang tadi iyyaka harusnya tasdid pada ya-nya, iyyaka. Tapi dia tidak mentasdidnya dan tidak mengkasrah huruf alif. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu adalah qiraatu sadah, qiraah atau bacaan yang aneh dan tertolak, syadah wa mardudah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Lianna iya dhau'us syamsi, karena makna iya tanpa tasdid adalah cahaya matahari. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya banyak orang yang salah dalam perkara ini. Dan tadi sebagaimana apa yang kita sampaikan, kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat fatal, karena memalingkan makna tauhid kepada makna syirik kepada Allah Taala. Makanya hendaklah seorang yang membaca surah Al-Fatihah ini dia perhatikan betul, apalagi yang menjadi imam. Karena jamaah yang dirahmati Allah Taala, seorang imam ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Makanya semua orang bisa jadi makmum, tapi tidak semua orang bisa menjadi imam. Oleh sebab itu, seorang yang dia menjadi imam masjid misalnya, ataupun surau, musalla, dia perhatikan betul tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim ini semaksimal mungkin apa yang dia bisa. Dia terus belajar, memohon hidayah, memohon taufik kepada Allah Taala, dan dia berupaya terus memperbaiki bacaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, barakallahu fiya fikum. Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Firman Allah Taala ini
dalam Quran surah Al-Fatihah ayat kelima, menunjukkan pengakuan dari seorang hamba, kepada Robnya, yang dia mengakui bahwasanya Robnya tersebut, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya kepada dialah dia serahkan ibadahnya, dan hanya kepada Rob tersebut, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia memohon pertolongan. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya isti'anah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, isti'anah. Disebutkan dalam ayat ini isti'anah datang setelah ibadah. Penyebutan isti'anah datang setelah ibadah. Hanya kepada engkau, hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Para ulama menjelaskan bahwasanya hal ini dikarenakan tidak mungkin seorang hamba bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengapa isti'anah di sini datang setelah ibadah? Karena kata para ulama, seorang tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah melainkan dia mendapatkan pertolongan dari Allah untuk dapat mengerjakan ibadah tersebut. Begitu juga tidak mungkin seorang bisa beriman dengan baik, dengan benar, kecuali apabila dia mendapatkan pertolongan dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang bisa sholat, bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa sedekah, bisa birrul walidain. Tidak mungkin seorang bisa menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umroh, kalau tidak dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ibadah yang kita lakukan, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini tidak lain adalah karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa hadir di sini, belajar, menuntut ilmu, hadir kajian, pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak manusia yang tidak Allah gerakkan hatinya untuk menghadiri majelis ilmu. Apa mereka tidak tahu ada pengajian, ada ta'lim? Mereka tahu. Apakah tidak ada kendaraan untuk mendatangi kajian, mendatangi majelis ta'lim, mendatangi majelis ilmu? Ada kendaraan. Bahkan kadang rumahnya dekat dari masjid, dekat dari tempat ta'lim, tempat kajian, tapi tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berat dia melangkahkan kakinya untuk hadir mendengarkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, mendengarkan agama Allah dijelaskan. Maka hadirnya kita di sini, alhamdulillah,
Ini merupakan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa hadir kalau tidak dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah kata para ulama, mengapa disebutkan isti'anah ini datang setelah ibadah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Dikarenakan ibadah yang kita lakukan, jadinya ibadah ini dibukakan hati kita oleh Allah Taala, dimudahkan kita melakukan ibadah tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah karena pertolongan dari Allah Taala. Kita melihat teman kita sedang dalam keadaan kesulitan, ya, tergerak hati kita mau membantunya. Ini apa? Pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah Taala. Ada orang lihat temannya lagi susah, mandang aja dia, tidak digerakkan Allah hatinya. Sewaktu kita dimudahkan, alhamdulillah, dimudahkan untuk mengucapkan salam dengan saudara kita, ini pertolongan dari Allah Taala. Nabi SAW mengatakan, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Kalaulah bukan karena Allah, niscaya tidak mungkin kami mendapatkan hidayah. Kalaulah tidak karena Allah, tidak mungkin kami bisa bersedekah, kata Nabi SAW. Kalaulah tidak karena Allah, tidak karena pertolongan dari Allah, tidak mungkin kami dapat sholat. Ya, ini jamaah rahmat Allah Taala. Makanya dalam surah Duha, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, alam yajidka yatiman, bukankah dia Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, lalu dia Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada, bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mendapati engkau dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan kepada engkau hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, kemudian Allah berikan kepadamu kecukupan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sewaktu menjelaskan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dalam Quran surah Duha ayat ke-6 sampai ke-8. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, bukankah ya Allah Tabaraka wa Ta'ala dia yang mendapatimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang yatim, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungimu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kedua orang tuanya, ibu dan bapak beliau sallallahu alaihi wasallam, ini telah meninggal dunia sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum sanggup untuk mengurus dirinya sendiri. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang melindunginya. Allah gerakkan hati orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa wajadaka dhalan fahada. Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang mendapati engkau sebagai seorang yang dhalan, dhal, sesat,
berada dalam kebingungan, tidak mengetahui mana jalan yang benar, sehingga bisa mengikuti jalan yang benar tersebut. Lalu dia Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada engkau hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar. Dahulu Nabi SAW tidak mengetahui Al-Quranul Karim. Kalau tidak diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW apa yang beliau SAW tidak ketahui sebelumnya, memberikan cahaya nur kepada Nabi SAW sehingga Nabi mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Sehingga Nabi SAW dapat melakukan amal soleh yang benar dan dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia yang mendapati engkau, yaitu Muhammad SAW, sebagai seorang yang ailan, orang yang kekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah juga yang menjadikan engkau yang awalnya kekurangan, Allah jadikan engkau berkecukupan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana dulunya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Nabi SAW dalam keadaan miskin, kemudian Allah memberikan kecukupan berupa penaklukan berbagai negeri-negeri yang ada, diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dialah Allah Ta'ala yang menghilangkan berbagai macam kekurangan darimu, yaitu dari diri Nabi SAW, dan dialah yang menyampaikan hidayah kepadamu dan memberikan kecukupan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, serta memberikan petunjuk kepada Nabi SAW. Nabi SAW diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi saja tidak bisa mendapatkan petunjuk kalau tidak dengan pertolongan dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nabi SAW tidak bisa berkecukupan kalau tidak ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita gitu? Nabi tidak mengetahui kebenaran kalau Allah tidak beri hidayah. Ini Nabi Muhammad SAW, Sayyidu Bani Adam. Maka tentu kita lebih butuh terhadap pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Maka taunya kita sunnah Nabi SAW, kemudian kita dapat beribadah kepada Allah, dapat mengerjakan solat, dapat membaca Al-Quranul Karim, dapat menghafalnya, dapat mentelaah kitab-kitab para ulama, dapat mempelajari bahasa Arab, mempelajari tajwid Al-Quran, tahsin Al-Quran, mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis, mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Ini tidak lain merupakan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hanya kepada Allah lah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tapi kita dengarkan dahulu azan salat Isya. InsyaAllah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب السلف والدرجة على درجة. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayahnya kepada ana dan kepada antum semuanya. Setelah kita mengetahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan semuanya adalah atas pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala, maka ketahui jugalah oleh kalian bahwasanya kemaksiatan yang kita terhindar darinya ini pun tidak lain merupakan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala juga. Kita dapat meninggalkan zina, meninggalkan minuman keras, meninggalkan rokok, meninggalkan perkara-perkara yang betapa banyak kaum muslimin yang jatuh kepadanya. Ini semuanya merupakan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala yang Allah taala berikan bagi mereka yang Allah inginkan kepada mereka kebaikan. Maka apabila kita meyakini hal tersebut, kita yakin bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini merupakan pertolongan dari Allah. Maksiat yang kita mampu menjauhinya merupakan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Kita bisa belajar, kita bisa berdakwah, ini pertolongan dari Allah. Kita bisa meninggalkan khamar, meninggalkan judi, adalah pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Apabila kita mengetahui ini semua merupakan pertolongan dari Allah taala, maka tidak ada jalan bagi kita untuk merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada jalan kita untuk merasakan ujub. Merasa apa? Merasa bangga diri. Oh lihat nih ya, saya udah bisa bahasa Arab. Orang-orang itu tidak bisa. Padahal ngaji udah 10 tahun. Bahasa Arab aja tidak bisa. Baca Quran aja tidak benar. Ya. Dia sadar, oh bisanya saya bahasa Arab, bisanya saya membaca Al-Quran ini karena apa? Bukan karena saya yang hebat, bukan. Tapi karena Allah yang membantu saya. Allah yang mudahkan jalan bagi saya. Alhamdulillah. Allah jadikan saya mudah untuk belajar. Maka dia tidak akan muncul rasa ujub dalam dirinya. Karena apa? Karena dia tahu ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Sewaktu dia dapat meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, pada saat orang jatuh pada kezoliman, dia mampu meninggalkannya. Maka dia tidak merasa bangga dengan dirinya, tidak ujub. Tidak ujub, tidak merasa bangga. Kenapa? Karena dia tahu ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Taala. Ya, dia akan merasa dirinya butuh terhadap
Allah, merasa dirinya lemah. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dia terus bersandar diri kepada Allah Ta'ala, senantiasa memohon pertolongan dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon pada Allah, ya Allah, janganlah jadikan aku bertawakal kepada diriku sendiri, ya Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan diriku tawakal kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata sekalipun. Jangan pernah, ya Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu bagaimana dengan kita gitu loh? Ya, artinya kita terus nih bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan sampai jadi orang yang bersandar kepada dirinya sendiri. Oh, ini gampang nih, kalau anak yang ngerjakan ini bentar selesai. Kalau anak ngurus ini bentar selesai. Kalau anak dakwah sana itu masuk Islam semua orang. Dia bersandar pada kemampuan dirinya. La wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai kita bersandar bertawakal pada diri kita sendiri, walaupun hanya sekejap mata sekalipun jangan. Terus bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya fikum, semoga Allah Ta'ala berkahi ana dan antum semuanya. Isti'anah, kata para ulama, ya ini tidak hanya dalam masalah ibadah saja. Isti'anah ini tidak hanya dalam perkara ibadah, bahkan dalam perkara dunia kita juga diperintahkan untuk beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mencari rezeki butuh pertolongan dari Allah. Dalam mengerjakan pekerjaan kita butuh pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam menyelesaikan urusan rumah tangga kita butuh pertolongan dari Allah. Dalam mendidik anak-anak kita butuh pertolongan Allah. Dalam mendidik istri kita butuh pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam seluruh kehidupan kita senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Hendaklah engkau bersemangat terhadap perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat kepadamu. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, wasta'in billah. Kemudian apa? Minta tolong sama Allah Ta'ala. Semangat untuk melakukan hal-hal yang manfaat dalam kehidupan kalian. Rasulullah SAW tidak berhenti sampai di sini. Rasulullah katakan apa? Wasta'in billah. Kemudian minta tolong sama Allah. Karena Rasul SAW sadar betul, tidak mungkin antum bisa mengerjakan hal-hal yang manfaat ini kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Rabbul Alamin. Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ya, hendaklah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, ya Allah, beri kemudahan ya Allah. Mau belajar ya Allah, bismillah.
Ya Allah, berikan kemudahan bagi saya untuk memahami pelajaran ini ya Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, minta tambah ilmu. Wa zidni fahma, dan minta tambah pemahaman pada Allah tabaraka wa taala dalam melakukan aktivitas. Minta terus pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya, para ulama juga menjelaskan terkait dengan isti'anah ini, bahwasanya isti'anah ini ada yang dia merupakan suatu bentuk peribadatan. Artinya kalau dia ibadah, maka tidak boleh kita berikan untuk selain Allah tabaraka wa taala. Namun ada pula isti'anah yang dia bukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi isti'anah ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, terbagi menjadi 5 jenis. Ada 5 jenis isti'anah. Yang pertama adalah isti'anah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu isti'anah yang mengandung kesempurnaan merendahkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Isti'anah ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah ini di dalamnya terkandung rasa zul, yaitu merasa rendah di hadapan seorang, di hadapan zat yang dia meminta, mengharapkan pertolongan darinya. Kemudian juga di dalamnya terdapat mahabbah, cinta, dan juga iftikar, yaitu ketergantungan. Maka yang seperti ini tidak boleh dia serahkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khusus hanya kepada Allah ta'ala saja. Kalau dia palingkan untuk selain Allah, maka ini adalah kesyirikan yang dapat menghancurkan kehidupannya, menghancurkan amal solehnya. Kemudian yang kedua, isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Hukum isti'anah jenis ini, yang kedua ini, maka akan tergantung pada perkara yang dimintai pertolongan padanya tadi. Apabila perkara ini merupakan suatu bentuk kebaikan, maka ini boleh dilakukan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedangkan apabila dia berupa keburukan, maksiat kepada Allah, maka tidak boleh seorang hamba untuk melakukan tolong-menolong dalam maksiat dan ketakwaan, maksiat dan keburukan serta permusuhan. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sementara itu apabila perkara tersebut adalah perkara yang sifatnya mubah, ya maka boleh dilakukan. Bahkan orang yang menolong ini ya bisa jadi akan mendapatkan pahala ya karena telah berbuat ihsan. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala,
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian yang ketiga adalah isti'anah kepada makhluk yang makhluk ini masih hidup dan dia hadir, artinya ada, dan dalam perkara yang makhluk tadi mampu untuk melakukannya. Meminta tolong pada seorang, orang itu ada dan orang ini mampu untuk melakukannya, maka hukum dari isti'anah seperti ini ya, kalau tadi makhluk ini mampu melakukannya maka diperbolehkan. Namun apabila makhluk tadi tidak mampu melakukannya, maka perbuatan ini tidak diperbolehkan karena ini adalah sesuatu yang sia-sia. Tolong dong ambilkan bintang. Mungkin tidak bisa. Ini sia-sia. Tidak ada gunanya. Ya. Kemudian yang keempat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, isti'anah kepada orang yang telah meninggal dunia. Isti'anah kepada orang yang telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia tadi adalah wali, habib, bahkan nabi sekalipun, atau kepada orang yang masih hidup dalam perkara-perkara gaib yang mereka tidak mungkin mampu untuk melakukannya. Maka isti'anah jenis yang keempat ini adalah kesyirikan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, maka yang keempat ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah isti'anah dengan perantara amal-amal soleh dan keadaan yang dicintai oleh Allah Taala. Isti'anah dengan amal soleh ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, yang mana Allah Taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka isti'anah dengan amal soleh seperti ini, amal yang dicintai oleh Allah Taala, maka diperbolehkan. Kemudian ya muallif rahimahullah mengatakan, wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah, apabila kalian beristi'anah maka hendaklah kalian beristi'anah kepada Allah Taala. Ya. Maka isti'anah ini jamaah rahmati Allah Taala adalah bentuk ibadah kepada Allah Taala. Bahkan dalam firman Allah Taala tadi dalam Quran Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, beristi'anah. Ini merupakan counter dari dua penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit riya dan ujub. Sewaktu seorang dia meyakini iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah, maka dia akan terselamatkan dari penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, adapun dia meyakini bahwasanya hanya kepada Allah dia mohon pertolongan, seorang hamba mohon pertolongan, maka dengannya seorang akan terselamatkan dari penyakit ujub. Allahu ta'ala alam. Rasa ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini.
apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi antum semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa taala catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.